Halo teman-teman, hari ini saya akan memenuhi dari DM yang masuk untuk memprediksi perjalanan rumah tangga Rizky Febian dengan Mahalini. Seperti apakah nantinya? Ada sesuatu yang harus diwaspadaikah dan lain sebagainya? Karena yang namanya rumah tangga ini menyatukan dua kepala, dua pemikiran, dan itu tidaklah mudah. Pasti ada gesekan-gesekan, ada pertengkaran dan lain sebagainya. Mari kita lihat di sini ya, bagaimanakah perjalanan rumah tangga Rizky Febian dengan Mahalini. Saya ingatkan sekali lagi, prediksi ramalan tidak harus dipercaya, tapi jadikan sebagai kewaspadaan dan mengantisipasi agar hal-hal buruk tidak terjadi di dalam kehidupan kalian. Itu saja pesan saya ya. Baiklah, kita kembali untuk memprediksi perjalanan rumah tangga Rizky Febian dengan Mahalini. Ada bendera merah, di mana mereka mampu melewati cobaan-cobaan yang ada, masalah-masalah yang ada, ya, mampu sekali. Setelahnya, dan rezeki dimudahkan, terutama rezekinya Rizky Febian, karena di sini lambang dari seseorang raja koin, seseorang laki-laki yang sangat bekerja keras, yang sangat pandai berbisnis dan lain sebagainya. Jadi usahanya nanti sangat ada kondisi yang lebih bagus lagi setelah menikah untuk Rizky Febiannya ini. Selanjutnya ada dua pedang. Nah, di sini mulai ada gesekan teman-teman. Dua pedang ini lambang dari pemikiran, ide, kreatif, tapi juga bisa diartikan adanya konflik. Tapi di sini masih ada di nomor 2, harus mengambil sikap di sini, membuat sebuah keputusan, yang mana keputusan itu pasti ada risiko yang harus diambil. Nah, ini keputusan dalam hal apakah ini? Nah, kalau pedang itu biasanya keputusan terkait dengan ide, pemikiran, dan lain sebagainya. Mungkin beda pandangan, beda pendapat. Itu yang akan terjadi di dalam rumah tangga Mahalini dan Rizky Febian. Tapi di sini masih wajar ya, perbedaan-perbedaan pemikiran dan pandangan. Selanjutnya, simbol dari Mahalini di sini, seorang wanita yang tegas dan dia lebih suka bertindak daripada menunggu, daripada berangan-angan. Jadi dia lebih suka melakukan sesuatu yang nyata di sini untuk Mahalini. Keempat kartu ini saya artikan ya, mampu melewati masa-masa yang ada, masa-masa sulit yang ada. Dan rezeki dari Rizky Febian dimudahkan di sini berkat kerja kerasnya. Tapi rumah tangga mereka juga menghadapi gesekan-gesekan terkait dari pemikiran, pandangan, dan pendapat dengan Mahalini. Ya, Rizky Febian fokus di karirnya, fokus mencari tujuan, sedangkan Mahalini fokus untuk menindaklanjuti rencana-rencana dalam rumah tangga mereka. Tugas-tugasnya seperti itu. Selanjutnya kita ambil lagi 4 kartu. Ada apa lagi dalam rumah tangga Mahalini dan Rizky Febian ini? Keempat kartu ini bisa dikatakan masih bagus ya, kalaupun ada beda pendapat itu masih wajar. Kemapanan, rumah tangga mereka akan mapan materi dan keuangan. Ya, nggak bisa dipungkiri, sekarang aja udah mapan ya. Selanjutnya, hati-hati di sini, ada penipuan, ada modus, ada yang main belakang. Orang-orang dekatmu waspadai untuk keluarga Mahalini dengan Rizky Febian ini ya. Ada kemungkinan terprediksi bahwa kamu terhubung dengan seseorang yang memiliki niatan jahat kepada keluargamu. Niatan jahat ini bisa ketidakjujuran, bisa modus, atau bisa penipuan yang akan terjadi di dalam rumah tanggamu. Dan di sini ada simbol koin, kemudian di sini ada simbol 7 pedang,
ada kemungkinan terkait dengan harta bendamu. Nah, hati-hati dalam berinvestasi, dalam kerjasama, karena berpotensi adanya yang memodusi, ya, adanya yang menipu dan lain sebagainya. Selanjutnya kondisinya ada 2 tongkat terkait kerjasama, terkait tindakan yang perlu diwaspadai di sini ternyata. Ya, segala sesuatunya harus hati-hati untuk Rizky Febian dan Mahalini. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu peroleh saat ini terkait materi itu membuat orang menjadi ingin mendekat. Nah, dengan segala cara, dengan modus pekerjaan dan lain sebagainya, yang pada akhirnya ada ketidakjujuran di dalam kerjasama tersebut. Waspadai ya. Nah, ini juga nggak bagus ini, yang pada akhirnya terjadilah pemikiran-pemikiran yang kurang bagus di sini. Jadi apa ya? Ada kemungkinan yang nggak jujur di dalam circle atau di dalam hubunganmu. Ini bisa teman dekat, bisa keluarga dekat, atau bisa juga pasangannya yang mungkin ada ketidakjujuran di sini. Dan itu sangat mendekam di dalam hati nantinya. Fokus on the negatif, yang artinya kamu jangan terlalu fokus pada sebuah kesalahan yang sudah dilakukan orang tersebut. Karena ketika kamu terlalu fokus, yang ada kamu akan sulit untuk melupakan rasa sakit hatimu. Yang ada kamu masih membencinya. Ketika kamu membencinya, kamu tidak akan bisa melihat kebaikannya. 4 kartu lagi. Ada simbol Rizky Febian, Raja Tongkat. Kemudian teman-teman ada kondisi menara putus ternyata. Nah, menara putus ini sebuah kondisi yang membuat sebuah rumah tangga menjadi agak kurang bagus kondisinya, ya. Waspadai ini. Selanjutnya simbol Ratu Cangkir. Simbol Ratu Cangkir ini simbolnya Mahalini. Jadi antara Raja Tongkat dengan Ratu Cangkir ini, di tengah-tengahnya ada simbol transformasi, ada simbol menara putus. Jadi untuk menghindari hal ini, cobalah Rizky Febian dengan Mahalini harus bisa saling menghargai apapun yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Andai kata terjadi sesuatu hal, harus bisa saling memaafkan, ya, harus bisa saling menghormati seperti itu. Satu kartu lagi. Ada sebuah lambang pedang 8, teman-teman. Pedang 8 ini sebuah perjalanan yang masih baru membuka pintu. Tapi yang dibayangkan itu hal-hal yang kekhawatiran, nanti terjadi begini, tadi terjadi begitu, padahal itu belum terjadi, sudah khawatir. Demikian juga dari imbas perubahan-perubahan di dalam rumah tangga mereka, menara putus ini, yang membuat rumah tangga mereka ini ada semacam harus dibawa kemana rumah tangga ini. Masih bimbang, masih bingung karena adanya masalah yang sedang terjadi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, prediksi tidak harus dipercaya. Tapi jadikan kewaspadaan dan mawas diri serta mengantisipasi agar hal buruk tidak terjadi. Karena di sini kenapa hal buruk itu terjadi? Karena ada yang tidak jujur di sini. Bermain belakang. Ada ketidakjujuran. Nah, ketidakjujuran ini yang membuat hubungan Rizky Febian dengan Mahalini pada akhirnya ada simbol transformasi. Ada potensi hubungan yang retak. Jika nggak hati-hati loh, jika tidak jujur loh ya. Nah, makanya jika hal ini tidak mau terjadi, mulai sekarang dan selanjutnya, baik Mahalini dan Rizky Febian harus saling ada keterbukaan dengan pasangannya. Karena kejujuran merupakan modal kunci. Sebab dengan kejujuran pasanganmu akan saling percaya.
Tapi kalau sudah membohongi sekali, sudah hilang kepercayaan jadinya. Makanya di sini ada simbol melakukan sesuatu diam-diam tanpa sepengetahuan pasangannya. Ini ya. Tanpa sepengetahuan pasangannya. Nah, dan ini membuat pemicu konflik di dalam rumah tangga mereka nanti. Mereka baru menjalani dan prediksinya ini jangka panjang ya. Jadi sebelum hal ini yang terprediksi ini terjadi, sudah harus waspada, sudah harus introspeksi diri, sudah harus merenung agar rumah tangganya nanti bisa langgeng sampai ajal menjemput, sampai nanti. Walaupun prediksinya yang baris ketiga ini nggak bagus, mulai baris kedua dan baris ketiga ini mulai ada sesuatu yang harus diwaspadai di sini. Saya selalu berharap agar rumah tangga mereka bisa sampai ajal menjemput ya teman-teman, asal bisa melalui masa-masa sulit ini. Masa sulit ini adanya ketidakjujuran salah satu ya, mungkin siapa ini saya nggak mau ngomong. Terus karena hal itu terjadilah pikiran-pikiran yang masih lekat. Jadi belum bisa memaafkan atas apa yang sudah dilakukan pasangannya. Misalnya salah satu melakukan sebuah kesalahan ya. Pasangannya di sini susah untuk memaafkan dan kesalahan itu selalu diingat yang pada akhirnya membuat hubungan mereka bisa menjadi kurang bagus ke depannya. Ya, harus hati-hati di sini karena juga ada simbol menara putus ya. Ada potensi retak di sini, tapi semuanya itu masih bisa diminimalisir. Nah, makanya itu harus mengantisipasi mulai dini. Apa saja yang terprediksi ini yang kurang bagus bisa bisa dihindari perbuatan-perbuatan misalnya ketidakjujuran atau melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan pasangannya dan lain sebagainya yang membuat pasangannya menjadi kecewa dan sulit untuk memaafkan. Ini awal dari keretakan, sumber keretakannya tuh di sini. Adanya ketidakjujuran dan adanya yang bermain di belakang. Semoga saja kedepannya hubungan mereka baik sampai kakek nenek, dimudahkan rezekinya. Ya, karena yang namanya rumah tangga itu selalu banyak sekali cobaannya, teman-teman. Kalau kalian sudah niat berumah tangga, kemudian berharap kebahagiaan saja yang ada dalam angan-angan kalian, itu sama saja kalian tidak siap untuk kecewa. Sampai di sini dulu teman-teman, kita doakan yang terbaik untuk rezeki kalian dan mahal ini.